Selamat malam sahabatku, bersama Cece Tarot. Marilah malam ini saya temani mengintip energi orang yang sedang kalian fokuskan malam ini. Semoga ada energi yang resonate untuk kalian. Selamat datang bagi sahabatku yang baru gabung. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sahabat. Support kalian adalah semangat Cece untuk membacakan energi kalian tiap hari. Marilah malam ini saya temani mengintip energi dia, orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, orang yang sedang kamu fokuskan. Mungkin gebetan kamu, mungkin pacar kamu, mungkin kamu yang lagi PDKT, mungkin suami kamu yang sudah cerai, mungkin istri kamu yang sudah cerai. Inilah energi dia. Sahabatku, orang yang berdilin dengan kalian saat ini, dia terfokus pada materinya, karirnya, keuangannya. Sahabatku, orang yang berdilin dengan kalian saat ini, dia lagi stalking kamu. Mungkin permasalahan yang kalian hadapi sangat pelik. Masalah yang kalian hadapi memang benar-benar ruwet. Sehingga dengan permasalahan yang ada, dia tidak berani menghadapi. Karena mungkin dia orang egonya selangit. Orang ego di atas ego. Orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Orang yang tidak bisa menghargai ketulusan kamu. Mungkin kamu dianggap sampah. Mungkin kamu dianggap tidak berguna. Tetapi di saat hening malam seperti ini, dia kepo sekali ingin melihat di media sosialnya. Dia ingin memantau kamu malam ini. Dia orang ego yang tidak mampu menghadapi kenyataan. Orang ego, orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Dia orang yang obsesinya sangat tinggi untuk sukses, tetapi dengan cara instan. Saat ini, dia menginginkan kestabilan. Dia malam ini overthinking. Mungkin saja dia berkaitan dengan bertengkar sama kamu. Dia dengan egonya ingin menunjukkan kesuksesannya di depan kamu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sekarang sukses tanpa kamu. Itu adalah di casing luarnya saja.
Dia berharap dan berharap dia sukses besar. Itulah obsesi dia, ingin instan. Kenapa dia meninggalkan kamu? Karena di mata dia obsesinya ingin sekali sukses di dalam pekerjaannya. Di antara orang yang berdiling dengan kalian, orang yang kamu cintai di sini berdiling dengan orang yang punya bisnis, orang yang mungkin punya usaha, dan dia dikasih pekerjaan. Orang yang kamu cintai dikasih pekerjaan, sehingga mengunci hidupnya, mengunci aktivitasnya agar tidak bersama kamu, sehingga dia bebas bersama. Dan mungkin juga anak buahnya tidak ada yang berani mempengaruhi dia. Anak buahnya dia tidak berani mungkin memberi masukan dengan seenaknya. Setelah dia bekerja, setelah dia ada kerjasama dengan orang ini, kamu ditinggalkan begitu saja. Perjuanganmu tidak dianggap, ketulusanmu tidak dilihat, seakan kamu orang yang tidak berguna di mata dia. Obsesinya dia kepingin kaya raya. Obsesinya dia kepingin sukses di keuangannya. Itulah kenapa dia ditawari pekerjaan sama orang yang berdiling dengan orang barunya. Dia mau, karena dia memang menginginkan menjadi seorang yang kaya raya. Mungkin biar dia diakui di masyarakat, biar dia punya nama di masyarakat. Itulah obsesi dia yang sangat singkat dan instan, menghalalkan segala cara dia lakukan, sehingga dia tidak melihat penderitaan kamu, dia tidak melihat hati kamu, dia tidak melihat keburukan yang terjadi setelah meninggalkan kamu. Dia seakan dengan pedenya merasa tidak bersalah. Dengan pedenya dia tidak merasa sedikit pun merasa bersalah, seakan dia orang yang paling benar di hadapan orang lain. Dia pintar menutupi karena dia tidak mau orang lain ngecap dia. Dia tidak mau kena batu dari apa yang sudah dilakukan. Dia orang yang licin, orang yang ingin ambisi, ingin menjadi orang yang kaya raya, tetapi dengan cara memanipulasi orang lain. Sahabatku, orang yang berdiling dengan kalian, dia memberikan hatinya, perasaannya bersama orang barunya. Obsesinya dia adalah kepingin kaya, kepingin punya nama di masyarakat. Tetapi semua orang tahu siapa dia sekarang, bahwa dia adalah orang yang manipulasi, orang yang suka memanfaatkan orang lain, dan masyarakat lebih paham itu. Dia sekarang, sahabatku, orang yang berdiling dengan kalian, dia memegangi hartanya, dia memegangi hatinya, dia memikirkan kebahagiaannya dia sendiri tanpa mikir kebahagiaan orang lain. Baik itu kebahagiaan kamu maupun kebahagiaan orang yang berdiling dengan orang barunya. Dia cuma mikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan kesuksesan dirinya sendiri. Dia memegangi hartanya, dia memegangi kepunyakannya. Dia tidak ada beban, seakan dia memanipulasi adalah pekerjaan dia, seakan dia tanpa beban. Menurut dia,
semua liku-liku dan halangan apapun, yang penting dia dapat uang, apapun yang penting dia dapat harta, dia akan lakukan. Dan di sekelilingnya dia tidak akan peduli. Sehingga sahabatku, dia tiba-tiba meninggalkan kamu. Dia tiba-tiba mungkin saja memukul kamu untuk mencari alasan mengusir kamu. Mungkin tiba-tiba meninggalkan kamu tanpa kata-kata. Mungkin juga dia meninggalkan kamu tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Dia tidak pernah jujur pada dirinya sendiri. Dia hanya mengikuti egonya, nafsunya, ambisinya untuk menjadi orang yang terlihat, terpandang sukses di lingkungannya. Mungkin kalian berdealing dengan orang yang lebih muda usianya dari kamu. Dia orang yang manipulasi, dia seperti tikus yang selalu menggerogoti kehidupan kamu. Juga dia menggerogoti orang barunya karena dia memikirkan dirinya sendiri, kebahagiaan dirinya sendiri. Dia memikirkan bagaimana dia kaya, bagaimana dia sukses, bagaimana dia happy. Itulah yang dia pikirkan saat ini. Dia tidak peduli dengan kamu. Orang ini tipe orang ego. Dia baik tetapi ego. Dia baik tetapi pencemburu berat. Semua memang dirasakan berat beban yang dia tanggungnya, tetapi dia cuek bebek. Dia ingin menunjukkan tanpa kamu dia sukses. Dengan meninggalkan kamu dia sukses. Sehingga komitmen yang ada dia buyarkan. Komitmen yang kalian jalani, pernikahan yang sakral, dia tinggalkan demi obsesinya, demi dia menjadi kaya, demi dia dapat pekerjaan, dia demi dapat uang. Dia hari ini orang yang egonya di atas langit. Dia tidak pernah memandang hati orang bagaimana. Hati orang itu sakit, dia tidak peduli. Hati orang remuk redam, dia tidak peduli. Yang dia pikirkan adalah dia bahagia, dia dapat uang, dia dapat pekerjaan, dia bisa happy dengan orang barunya. Inilah sahabat, orang yang berdealing dengan kalian. Dia nyaman dengan orang barunya karena dia sudah support masalah pekerjaan dia. Tetapi di saat malam tiba, kamu akan sadar bahwa orang yang berdealing dengan kalian sangat kesepian. Hidupnya happy tapi hampa. Hidupnya happy tetapi semu. Di sini karma dia orang yang sedang kalian fokuskan. Di sini dia pekerjaannya banyak masalah. Mungkin saja orang yang berdealing dengan kalian mungkin mengerjakan proyek, sehingga mungkin saja mobilnya dia kecelakaan, mungkin saja permasalahan pekerjaan ada saja masalah, mungkin rugi, mungkin juga ada masalah bertengkar sesama teman sepekerjaannya, mungkin juga clash dengan klien. Karma buruk sudah diterima dia. Setelah ini, karma buruk akan diterima dia juga. Karena orang baru dia tahu kalau dia dimanipulasi. Lama-lama dia akan jenuh, lama-lama dia akan marah. Di saat itulah orang yang berdealing dengan kalian, orang barunya akan meninggalkan dia. Orang barunya akan berbalik memanipulasi dia. Orang barunya akan berbalik tidak rela karena sudah dimanipulasi, sudah dimanfaatkan masalah materi, juga perasaan dia.
sehingga dia nanti banyak masalah dengan orang barunya. Dia banyak clash, banyak masalah. Setelah itu, dia akan sadar bahwa inilah gunanya kesetiaan. Dia akan menyadari kesetiaan. Dia akan menyadari sebuah pengorbanan orang lain. Dia akan menyadari ketulusan cinta seseorang. Percayalah, inilah karma dia. Begitu buruk yang dia alami saat ini dan kedepannya. Maka sahabatku, kamu sabarlah. Kamu yang akan melihat dia. Kamu yang akan melihat dia dari kejauhan. Dia tidak happy. Dia tidak bahagia dengan kehidupannya yang akan datang. Mungkin juga sekarang happy, tetapi kedepannya dia nanti akan ditinggalkan orang barunya dan akan dimanipulasi. Dan banyak clash-clash terjadi. Maka dari itu sahabatku, marilah kita berbuat baik. Marilah kita sadar. Marilah kita menyadari bahwa hidup ini perlu untuk berbuat baik, agar karma baik selalu ada pada kita. Percayalah sahabatku, pasrahkan diri pada Tuhan. Segala kehidupan kamu, jodoh kamu, rezeki kamu, nasib bisa dirubah. Dengan cara kamu banyak berdoa, banyak ikhtiar, dan berbuat kebaikan, berdoa yang baik-baik, agar kamu mendapatkan keberkahan, agar kamu mendapatkan fase terbaru yang baik. Jika Tuhan memisahkan kamu dengan dia, menurut kamu orang ini sudah baik, dan kamu dipisahkan dari dia, maka ada fase baru, orang yang baik, yang lebih baik dari dia, yang akan datang untuk kamu. Jangan khawatirkan kehidupanmu, jangan kamu sedih, jangan kamu galau. Ada fase baru terbaik yang akan datang, yang diberikan oleh Tuhan dan semesta alam sebagai saksi kehidupan kamu. Karena semesta alam tidak rela kalau kamu selalu dianiaya, kamu selalu didolimi, kamu selalu tidak dianggap, kamu selalu dimanipulasi. Saat kamu komunikasi, saat kamu menemui dia dengan pedenya, dengan cueknya, dia mencuekin kamu. Aku tidak butuh kamu, kamu bukan milik aku, kamu pergi, aku tidak butuh kamu. Itu jawaban dia. Aku sudah tidak ada hubungan dengan kamu. Kamu tidak usah mencari aku. Dengan pedenya dia berkata begitu. Dia tidak memperdulikan rasa hatimu yang sakit. Dia tidak peduli dengan hatimu yang tercapik-capik. Dia seakan dengan entengnya, tanpa beban, tanpa pikiran. Dia melukai hati kamu. Mungkin saja kamu menemui di rumahnya, mungkin saja kamu menemui di pekerjaannya, tetapi dengan entengnya dia bicara, aku tidak butuh kamu, aku sudah tidak ada hubungan dengan kamu, silakan pergi, aku tidak butuh kamu. Aku tahu hati kamu sakit, aku tahu hatimu remuk redam, aku tahu hatimu sakit. Dibegitukan dengan orang yang berdealing dengan kamu. Tapi tetaplah sabar. Inilah ujian kamu. Inilah tamparan semesta alam untuk kamu. Bahwa dia tidak baik untuk kamu. Maka jangan pertahankan. Akan ada fase baru untuk kamu. Ada orang baik yang akan datang untuk kamu. Sahabatku, betapapun kamu disakiti, betapapun kamu dianiaya, mungkin sampai dipukul fisik, mungkin saja dia mencuekin kamu begitu sakit, mungkin perkataan kotor terlintas di mulut dia, tetapi sabarlah. Dengan kesabaran kamu, keikhlasan kamu,
ketulusan kamu, kebaikan kamu, semesta alam akan menjawabnya dan akan mendatangkan orang baru yang baik. Maka sahabatku, marilah berbuat baik. Marilah kita berpikir positif. Kita berpikir positif ke depannya. Jangan ada rasa dendam. Jangan ada perasaan rasa sakit. Hilangkan semua itu. Healinglah kamu. Move onlah kamu dari dia. Jika kamu masih mencintainya dan dia mencuekin kamu dan dia melukai hati kamu sampai kamu malam ini masih menangis, sampai malam ini kamu masih sedih, dan sampai malam ini kamu masih terluka, hanya Tuhan yang bisa kamu ajak bicara. Hanya Tuhan yang bisa kamu pasrahkan semuanya tentang kehidupan kamu. Itulah sahabat, gunanya kamu selalu dekat dengan Tuhanmu. Semakin kamu dekat dengan Tuhanmu, maka disitulah kamu akan diperhatikan Tuhanmu. Apa kebutuhan kamu, Tuhan akan menyediakan buat kamu. Tetap optimis sahabatku. Malam ini Cece menemani kamu. No galau, no sedih, tetap happy. Tetap semangat menghadapi kehidupan yang akan datang. Fokus di karirmu, fokus keuangan kamu. Kamu harus sukses. Kamu harus sukses besar. Kamu harus punya uang banyak. Kamu harus cantik. Kamu harus ganteng. Kamu harus bahagia. Agar dia melihat kamu, dia yang akan kecewa meninggalkan kamu, orang yang sudah baik. Inilah karma buruk yang dia alami saat ini dan kedepannya. Terima kasih. Selamat malam. Semoga kamu mimpi indah. Tidurlah nyenyak. Cece selalu setia menemani kamu, baik suka duka kamu. Dari pagi, siang, dan malam, Cece selalu setia untuk kamu. Terima kasih sahabatku. Silakan subscribe dulu. Terima kasih. Selamat malam. Sukses untuk kamu. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Selamat malam.